Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat murid-murid kakak ya. Eh, Pertemuan kali ini kita masih membahas teks prosedur, masih mencatat. Kemungkinan pertemuan selanjutnya baru kita mengerjakan soal. Nah, kebetulan kakak nggak bawa spidol, jadinya nggak bisa tulis di papan tulis. Alhasil penjelasannya kakak jelaskan di dikte saja. Jadi kalian bisa mencatat sambil mendengarkan gitu ya apa yang kakak jelaskan. Oke, lanjut. Kita masih membahas teks prosedur ya. Yang kemarin juga kita membahas teks prosedur juga yang di LKS ya, yang di LKS ini ada 3 poin kan. Mengidentifikasi tujuan, bahasa, dan jenis. Nah, nanti kita bahas juga di dalamnya. Jadi nanti ada yang udah dibahas, ada yang udah kalian tulis nih yang dirangkum ini, berarti nggak usah kalian tulis ya, yang akan jelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang baru, nah itu kalian tulis. Nanti kakak tahuin lah yang barunya apa. Oke. Nah, sekarang kita bahas teks prosedur. Kemarin ada ya di sini ya pengertiannya. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah ya, karena prosedur itu bahasa Inggrisnya prosedur ya tulisannya. Nah, itu prosedurnya itu kalau di bahasa Inggris, kalau diartikan itu ya langkah-langkah. Nah, kalau teks prosedur berarti kan tulisan atau teks yang berisi langkah-langkah gitu. Nah, berisi langkah-langkah apa? Banyak ya, banyak buat langkah-langkah membuat sesuatu, memainkan alat gitu. Terus melakukan suatu kegiatan itu banyaklah langkah-langkahnya. Nah, kemudian itu pengertiannya ya. Jadi pengertian itu suatu teks yang ada langkah-langkahnya, berarti itu teks prosedur. Kita lanjut ke tujuan. Nah, ini tujuan ada kan kalian tulis juga udah. Jadi kalau kalian mau tambahkan apa yang kakak jelaskan silahkan tulis, kalau enggak ya berarti nggak usah ditulis gitu ya. Kalau yang belum ngerangkum kalian harus ngerangkum sekarang. Nah, kan kelihatan tuh dari psikologi yang yang udah ngirim rangkuman, ada yang udah ngirim, ada yang salah ngirimnya gitu, ada yang salah tempat juga ngirimnya. Nah itu ya nggak apa-apa, yang penting udah ngirim. Tapi kalau bisa di kemudian hari kalau kakak suruh kirim rangkuman jangan salah ya tempatnya. Ya lanjut, tujuan teks prosedur itu ada tiga. Tapi secara garis besar tujuan teks prosedur itu ya menjelaskan pada pembaca agar pembaca itu melakukan suatu kegiatan secara tepat dan akurat gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada teks prosedur ini, kadang orang suka keliru membuat sesuatu gitu ya. Misal gini, kalau misalnya kalian nggak ada teks prosedur ini, kalian bikin telur gitu, yang kalian masukin telurnya dulu, misalnya telur ceplok gitu ya. Yang kalian bikin telur ceplok, yang kalian masukin itu telurnya dulu, baru minyak. Salah, penggorengannya ya jadinya lengket gitu ya. Telurnya kadang nggak bisa diangkat karena kan udah lengket itu kena penggorengan panas. Nah, makanya tujuan adanya teks prosedur itu biar orang bikin sesuatu itu secara akurat gitu, secara benar dan tepat, ya kan? Kalau ada teks prosedur kan orang tahu, oh dimasukin minyak goreng dulu nih biar penggorengan panasnya nggak lengket gitu. Kemudian baru masukin telur, terus ditaburin garam, nah jadilah telur ceplok kan gitu, ya. Telur mata sapi sama aja. Nah, itu tujuan tes prosedur ya. Ada tujuannya untuk agar bisa memainkan suatu alat ya, alat musik misalnya, alat tradisional, alat apa lagi, kalau kalian beli HP ya, itu ada kertas panjang. Nah, kertas yang buku itu, nah itu buku panduan. Nah, itu buku panduan salah satu jenis teks prosedur. Kalian beli alat apa lagi nih, beli alat, pokoknya suatu alat lah gitu, pasti ada kayak buku panduan. Buku panduan itu adalah teks prosedur gitu kan, untuk menggunakan atau memainkan suatu alat gitu ya. Kemudian cara membuat ya, memandu untuk cara membuat membuat sesuatu lah gitu. Membuat, pasti ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Ya itu tadi kakak bilang telur ceplok gitu ya. Sebentar. Pasti ada
bahan, cara, dan langkah-langkah. Kemudian prosedur untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, berarti ya kayak cara menari gitu kan, cara melakukan senam gitu. Apalagi banyak lah gitu ya. Nah, itu namanya tujuan teks prosedur. Ada 3. Tujuannya untuk memainkan suatu alat, membuat sesuatu, dan melakukan suatu kegiatan. Itu ya. Tapi tujuan utamanya itu agar pembaca dapat melakukan atau membuat sesuatu secara tepat dan akurat. Lanjut, ciri-ciri teks prosedur dari segi isi. Nah, ini belum ada nih. Itu kalian tulis ya. Kalian tulis. Ciri-cirinya itu terdapat panduan langkah-langkah. Ya, namanya teks prosedur pasti ada langkah-langkah gitu ya. Kemudian ciri-ciri keduanya terdapat aturan atau batasan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, maksudnya aturan dan batasan, kalian melakukan sesuatu itu ada aturannya ya. Kayak tadi yang jangan masukkan telur dulu, tapi masukkan minyak dulu, itu aturannya. Kemudian tuang garamnya enggak tuang garam tuh enggak sesendok, tapi cuma ya sedikit, berapa misalnya setengah sendok teh gitu kan. Itu kan batasan. Jangan kalau nggak dikasih batasan, kalian bikin telur ceplok, garamnya 2 sendok ya kan guys, silakan. Yang ada nanti kalian keremian, tahu kan keremian yang gatel-gatel tuh karena kebanyakan makan garam gitu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu ada urutan ya. Terdapat urutan dalam melakukan sesuatu ya. Iya, langkah-langkah itu kan juga berurut gitu ya. Kalau nggak berurut ya salah lagi ntar gitu. Jadi itu ada 3 ya. Ada terdapat panduan langkah-langkah, terdapat aturan dan batasan, terdapat urutan. Itu itu ciri-ciri teks prosedur berdasarkan isi gitu. Kemudian kita lanjut ke bahasa yang digunakan, ciri-ciri bahasa yang digunakan. Nah, ini udah ada di LKS ya. Yang poin kedua nih ya, poin kedua. Silahkan kalian lihat juga di LKS atau di rangkuman kalian. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. A atau 1. Itu terdapat kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu apa ya? Ciri-cirinya itu pasti kan intonasinya tinggi. Terus terdapat tanda seru gitu ya. Sebentar, kakak buka ini dulu filenya. Oke. Nah, terdapat kalimat tanda seru atau tanda seru ya. Tanda seru itu yang strip terus titik gitu. Strip garis terus titik, itu tanda seru ya. Tahu lah kalian tanda seru. Nah, kalimat perintah menggunakan pola inversi ya. Maksudnya pola inversi itu pengaruh yang mempengaruhi. Kemudian menggunakan partikel lah maupun kan. Nah, misal gini, masukkanlah, nah kan, tuanglah, kalau terus taburi, aduklah gitu kan. Itu kalau lah. Kan, masukkan gitu kan, tuangkan, apalagi campurkan gitu. Nah, itu banyak. Kalau pakai ituan lah ya, partikel lah gitu ya. Bukan imbuhan ya, itu bukan imbuhan tapi partikel. Nah, itu contoh kalimat perintah, ada itunya, ada lah sama kan yang paling mencirikan. Buka kurung juga tuh kan menggunakan kalimat perintah, itu buka kurung apa sih namanya, kakak lupa itu. Sebentar ya, kakak cek dulu. Oh ya, buka kurung imperatif ya. IMPERATIF itu sama dengan kalimat perintah imperatif ya. Buka kurung tuh, buka kurung imperatif. Ya, yang kedua menggunakan kalimat pasif. Kalian udah belajar belum kalimat pasif ya? Kalau belum belajar nanti kakak
Nanti silakan kalian cek di YouTube kakak tuh ada kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Yang ketiga itu, nah ini ada juga ada pembahasannya kan. Kalimat pasif itu predikatnya adalah predikat kata kerjanya itu terus bentar. Kata kerjanya itu terdapat berhubungan di, ter atau terkan ya, sama tuh. Nah itu kalimat pasif. Terus ya predikatnya itu bisa jadi kata orang atau kata kerja yang kehilangan awalan gitu ya. Itu nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terus menggunakan kata terangan ya, banyak tuh keterangan sifat, keterangan cara, keterangan tepat gitu. Jadi banyak keterangan. Jadi intinya keterangan ya, atau adverbia. Kemudian yang D, menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah itu yang tadi kakak bilang, batasan atau aturan gitu ya. Misalnya tuangkan, ini kan kata kerja kata perintah, tuangkan garam secukupnya. Nah secukupnya itu kan saran gitu ya. Jadi ya jangan kebanyakan, jangan kedikitan, secukupnya kalian, itu saran gitu ya. Kalau misalnya tuangkan garam dua sendok teh gitu. Nah itu kan berarti kan bukan saran, tapi itu namanya perintah. Kalau kalian disuruh buat tuang satu sendok teh. Tapi kalau secukupnya berarti kan itu saran, terserah kalian berapa secukupnya kalian gitu ya. Menunjukkan ukuran, menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Iya, yang 2 sendok teh, 3,5 sendok teh, 1 gram itu kan ukuran. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Ya, iya, kayak yang batasan yang jelas yang tadi kakak bilang gitu ya. Kemudian kita lanjut ke materi habis itu struktur ya. Kalau di LKS kan identifikasi jenis teks prosedur. Tapi jenis teks itu nggak kakak bahas, tuh udah tahu kalian ya. Tinggal dibaca lagi. Nah sekarang strukturnya. Strukturnya itu ini dicatat nih ya. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan bukan tujuan teks prosedur. Tujuan kalian membuat teks prosedur. Misal kalian bikin teks prosedur tentang cara membuat apa ya? Membuat telur mata sapi, gitu ya. Nah tujuannya berarti jangan membuat telur mata sapi. Apa ya? Kita cek di LKS. Ada apa enggak? Oh, ada contohnya nih. Oke lanjut aja. Tujuannya misalnya gini, tujuan kalian membuat teks prosedur yaudah telur mata sapi. Nah berarti tujuannya agar pembaca dapat membuat telur mata sapi secara sempurna gitu ya. Nah itu tujuan dari teks prosedur. Ini bukan tujuan teks prosedur ya, tapi tujuan dari isi teks prosedurnya gitu. Berarti kalau kalian pengen teks prosedurnya tentang cara membuat sesuatu, berarti ya tujuannya agar pembaca dapat membuat sesuatu secara tepat gitu. Misalnya kalian tujuannya itu agar membuat suatu kegiatan gitu ya. Ya berarti tujuannya apa tuh, kenapa kalian bikin teks prosedur itu, agar kenapa gitu ya. Kemudian bahan-bahan dan alat-alat ya, bahan alat isinya apa gitu ya. Bahan sama dengan apa-apa, terus alat sama dengan apa-apa gitu. Banyak langkah-langkah ya, itu poin-poin ya. Pertama gimana, kedua gimana gitu. Kesimpulan. Nah kesimpulan itu maksudnya hasil ya. Pertama hasil, kemudian penutupnya. Misalnya kayak ya kalau makan di tempat makan di resep makanan itu pasti makanan siap disajikan. Nah itu kesimpulan ya. Kesimpulan itu makanan siap disajikan karena ya kan udah selesai cara membuat masakannya. Makanya terakhirnya
makanan siap disimpulkan. Itu namanya kesimpulan gitu ya. Nanti kakak kirimin juga mungkin di minggu depan contoh teks prosedur ya. Mungkin kalian juga udah tahu sih contoh teks prosedur, kalian tinggal lihat aja di Google ya. Kalian cari contoh teks prosedur di internet, itu pasti banyak bangetnya. Nah, kalau misalnya kalian itu melakukan suatu pekerjaan gitu ya, kayak teks prosedur itu melakukan suatu pekerjaan, nah itu nggak mesti ada alat dan bahan, paling cuma tujuan, langkah-langkah sama kesimpulan. Karena kan melakukan suatu kegiatan kan nggak pakai bahan, kan bukan memasak gitu ya, tapi mungkin pakai alat sih, tapi gitu. Jadi yang penting ada tujuan, langkah-langkah sama kesimpulan, itu yang penting. Oke. Nah, segitu dulu yang kalian catat ya, nggak banyak karena kan cuma 1 jam doang. Silakan kalian tulis dan kalian pahami gitu ya. Jangan diupload lagi tulis catatannya. Yang ini nggak usah diupload, yang kemarin doang nggak upload karena kakak nggak ngirim video ya. Kalau sekarang kan ada video, jadi kalian bisa tulis dulu di buku tulis. Oke, sekian, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.